terlahir di tanah sungai. Setiap hari kau pikirkan bangsa. Kau terlahir di tanah sungai. Setiap hari kau pikirkan bangsa. Aku bangga padamu, aku cinta padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ketemu dengan Pak Haji Aham. Beliau adalah salah seorang yang dulunya itu backgroundnya adalah seorang yang menelusuri kebenaran sejarah. Sejarah apa? Kebenaran sejarah apa? Yaitu kebenaran sejarah Indonesia. Nah, kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan beliau. Kenapa harus kita upload atau kita ungkap video ini? Karena kita semua harus tahu bahwa berbagai versi sejarah yang kita bisa mengambil pelajaran seperti itu. Nah, baik, sahabat, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Beliau mempunyai orang tua. Orang tuanya itu memberikan wangsit atau memberikan gambaran. Nanti pada saat tahun 97 ke sini akan ada kejadian. Nah, biar tidak penasaran, biar kita dengarkan kejadian apa. Mari sahabat kita dengar. Yang kejadian pertama itu katanya akan ada kejadian itu dari siapa? jadi Eyang, jadi Pak Karno. Dari Pak Karno. Iya. Yang kedua, ini kita harus sambil ngopi, sahabat. Terus? Yang kedua, Lurah namanya Pak Karno ke Soeharto itu namanya Lurah. Jadi bakal diberhentikan sebelum habis jabatannya gitu. Yang ketiga, yang namanya partai itu partai politik itu yang paling besar waktu dulu saya dikasih tahu sama Eyang itu yang dulu mah PNI, yang sekarang PDI, jadi perjuangan yang paling banyak juara. Yang keempat, ada musibah di Indonesia terbesar dan ternyata Aceh. Yang kelima terakhir, banyak pejabat yang banyak di penjara nanti kelima gitu. Tapi sampai sekarang saya diamati pejabat tinggi banyak yang di penjara sama KPK gitu. Jadi ketahuan sampai sekarang jadi 5 itu ternyata semua gitu. Bukti, ya? Ada buktinya gitu. Luar biasa. Jadi gitu, sahabat. Dulu Pak Soekarno sebelum meninggal memberikan amanah. Katanya nanti akan ada kejadian di tahun 97 di negara kita, yaitu kejadian yang sangat dahsyat sekali. Ternyata bukti. Dan nanti akan terjadi musibah besar-besaran. Ternyata terjadi musibah tsunami di Aceh dulu. Dan lain sebagainya. Dan paling akhir yaitu akan terjadilah banyak pejabat yang dipenjara. Di tahun ini banyak sekali. Tahun kesini itu banyak sekali setelah era reformasi ini. Dari era Pak SBY sampai Pak Jokowi sekarang itu banyak banget pejabat yang dikorupsi, yang dipenjara. Itu terbukti, sahabat semuanya. Ini jadi sahabat gini, dulu beliau sudah paham sekali yang namanya di tahun 2024 atau setiap pergantian presiden, beliau sudah tahu dari dulu. Kenapa harus Pak Karno, kenapa harus Pak Harto, kenapa harus Bu Mega, kenapa harus Pak Gus Dur, kenapa harus SBY, kenapa harus Jokowi. Nah, begitu kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Itu kenapa itu, Pak? Karena sebelumnya itu kalau hitung-hitungan Joyo-Boyo itu sama seperti apa yang mau gua sampaikan. Gimana, coba Pak ceritakan kenapa harus, kalau Indonesia itu sebelum dipimpin oleh Soeharto itu ada bahasa apa gitu, Pak? Itu ada hitungan hana cara ka data sawala pada ja. Ja sekarang teh
hitungan teja presiden ke-7, hitungan ke-13. Jadi bagian sekarang itu namanya ya, kalau jadi presiden itu bagiannya teja, nggak bisa dipungkiri itu. Udah ada dari atas. Sudah ada dari dulunya ya, Iya. sudah ada dari dulunya. Jadi kerja nyata gitu. Jadi kalau presiden itu, kalau hitungan dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Hanacaraka, itu sudah ada bagiannya ya, seperti Hanacaraka Data Sawala pada Jaya ya. Iya. Pak itu Pak tadi itu Pak teh perempuan ratu, ratu teh istri, jadi dipegang lagi sama itu walaupun sejenak kayak Pak Gus Dur gitu. Jadi ada hitungannya gitu. Nah, sekarang bagiannya kalau memimpin sekarang mau ya bagian itu. Kenapa Kalau iya? itu. Kenapa iya? Kenapa harus iya? Hanacaraka Data Sawala pada Jaya. Sekarang sebelum agama Islam itu Hindu, agama Hindu. Nah, Nederland, Indonesia dijajah Belanda 360 tahun. Hanacaraka Jepang, Hanacaraka komunis, PKI. Darul Islam Kuku Romolan, TNI Pak Soeharto, sipil Pak Habibie. Hanacaraka Data Sawala pada wanita Bu Mega. Lo Dur. Demokrat SBY sekarang Jokowi. Jadi hitungan ke-13 sekarang. Ya bagiannya sekarang. Ya. Nah namanya ya siapa yang ada nama ya itu bagiannya. Jadi gini sahabat sebenarnya, memang ini sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan beliau tadi. Indonesia itu menurut beliau memang benar sekali. Indonesia itu tercatat dan dalam sebuah peribahasa yang namanya Hanacaraka Data Sawala. Jadi Hanacaraka hanya itu agama Hindu. Jadi sebelum ada Islam di Indonesia itu agama Hindu dulu ya? Iya. Agama Hindu. Nederland Indonesia jajah Belanda. Benar sekali. Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah-nya itu Nederland. Orang Jepang. Tuh, caranya hitungan itu mah cara orang Jepang. Berarti kita setelah dijajah Belanda lalu dijajah oleh Jepang. Republik zaman Pak Karno. Nah, berdirilah Republik Indonesia pada zaman Pak Karno. Hanacaraka komunis. Ya. Berdirilah di situ komunis. Hanacaraka Darul Islam gerombolan itu. Darul Islam yang mendirikan negara sendiri ya. Iya. Itu gerombolan yang namanya gerombolan itu pemberontak. Tidak boleh kita jadi pemberontak. Apapun alasannya, karena kita berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh ada negara lagi. TNI Pak Soeharto. Tak itu adalah TNI, Tentara Nasional pada dipimpin oleh Pak Soeharto. Hanacaraka Cina Pak Harto. TNI. Sipil Pak Habibie. Wanita. Gue mau Mega. Lologo Pak Gus Dur. Itu sama Pak Gus Dur. Pak perempuan ratu AWW benang deui presiden AWW ke Ibu Mega. Demokrat ku SBY. Ayeuna Jokowi. Jadi hitungan ke-13, presiden ke-7, hitungan ke-13. Jokowi. Tanu bakal mimpin lami mah, nate 5. Noto Nogoro. Aya nama karek 4. Joko Widodo 4. Nate cuma 5. Saudara kesepuhan mah gitu. Luar biasa sekali sahabat sebenarnya. Ternyata orang tua dulu itu benar-benar membuat filsafat bahasa itu mengandung arti yang sangat dahsyat sekali, luar biasa. Hanacaraka Data Sawala pada Jaya, gitu ya Pak ya.
Jadi presiden yang akan datang itu kalau menurut hitungan Jayabaya dan Joyoboyo itu tidak ada beda. Nanti di tahun 2024 yang akan menggantikan Jokowi itu ada huruf Ya. namanya ya. Nah, siapa aja yang ada namanya ya, itulah kita harus waspadai. Tapi itu mah ini menurut hitung-hitungan kemudian masyarakat Adat Sawala dan pada Jaya itu benar adanya, dan saya meyakini bahwa ini orang tua dulu membuat bahasa ini tidak sembarangan. Yang dulu pernah yang menceritakan ada kejadian di Indonesia lima rupa. Yang satu bakal mahal makanan, yang kedua sudah diberhentikan, yang ketiga itu yang dulu PDI Perjuangan yang paling banyak suara, yang keempat ada musibah terbesar di Indonesia, yang kelima pejabat tinggi bakal yang banyak di penjara gitu. 5 itu katanya saya yang dulu. Kalau saya tidak percaya tadi diamati gitu. Sampai sekarang terjadi. Terlepas siapapun yang akan jadi presiden nanti di 2024, yang penting amanah, sayang kepada rakyat, dan mampu mensejahterakan rakyat. Siapapun itu, walaupun hitung-hitungan tadi kata orang tua dulu, akan diganti dengan presiden yang namanya ada huruf iya. Karena itu hitungan ketiga ini, hitungan ke-14. Wallahu alam, kejadian yang akan datang tidak ada orang yang siapapun yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Kita selalu memohon yang terbaik untuk kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia hanyalah mampu merencana dan mampu menganalisa. Hanya Allah lah yang sebagai eksekutor ataupun eksekusi paling maha eksekusi. Terima kasih. Selalu benahi salat kita dan selalu berbanyak salawat, selalu berdayakan salat agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Saya Pak Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.